Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas qadar dan rahmat Allah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebagai umat Islam kita oleh Allah diberi PR, diberi pekerjaan yang banyak, yaitu untuk melaksanakan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun syariat yang paling utama adalah kita diperintahkan untuk bersyahadat, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Adapun syariat yang paling rendah adalah kita diperintahkan untuk menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan yang ada di tengah jalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna subatan. Keimanan itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Keimanan yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan. Saudara-saudaraku sekalian, di antara sekian banyak syariat yang dibebankan Allah kepada kita, salah satunya adalah kita diperintahkan Allah untuk berkata jujur, berkata yang benar, apa adanya, tak potang, tidak menipu, orang ngapusi, tidak boleh berkata dusta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang berkata jujur itu. Kata as-shadiqin dalam ayat ini yang dimaksud adalah 3 orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah. Adapun sejarahnya kurang lebih sebagai berikut. Dulu Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengikuti beliau berperang di daerah Tabuk. Pada waktu itu Madinah lagi musim panen dan lagi musim panas yang begitu terik. Karena hal tersebut, sebagian dari para sahabat ada yang tidak mengikuti Nabi SAW berperang ke daerah Tabuk. Setelah Nabi SAW pulang dari Tabuk, orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi sama berdatangan kepada Nabi mengemukakan alasan mereka kenapa tidak ikut ke Tabuk agar mendapatkan pemaafan dari Nabi. Di antara orang-orang tersebut ada 3 orang yang tidak mengemukakan alasannya. Mereka jujur meminta maaf kepada Nabi karena telah meninggalkan perintah Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi perang ke Tabuk. Ketiga orang itu adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Atas kejujuran itulah Allah menurunkan ayat tersebut, yaitu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, dan jadilah kamu
bersama orang-orang yang berkata jujur itu. Jadi sebagai orang iman, kita harus senantiasa berusaha menjadi orang yang jujur, karena itu adalah perintah Allah. Dan kejujuran itu akan menuntun kepada seorang kepada perbuatan yang baik, dan perbuatan baik tersebut akan menuntun kepada seorang kepada surga. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya kurang lebih adalah demikian. Alaikum bisidqi, menetapilah kamu sekalian pada perkataan jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal biri, karena kejujuran itu akan menuntun, akan menunjukkan kepada perbuatan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menunjukkan jalan ke dalam surga. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk jujur agar kita dapat masuk surganya Allah. Dan kejujuran itu harus kita pegang selama-lamanya sampai kita mati nanti akhirnya. Dan kejujuran itu harus kita laksanakan, harus kita kerjakan, meskipun menurut perhitungan kita, kalau kita jujur kita akan rugi, kita akan rusak, kita akan malu. Tapi kita harus tetap jujur, karena itu adalah perintah Allah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih adalah demikian. Taharrau, mempersungguhlah kamu sekalian asidqa pada perkataan jujur. Wa in ra'aitum, meskipun menurut pendapat kamu sekalian, an-nafwi, sesungguhnya di dalam kejujuranmu itu opo al halakata, ada kerusakan bagimu. Ketahuilah fa inna bihi, sesungguhnya di dalam kejujuranmu itu an-najata, ada keselamatan untukmu. Jadi kalau kita mau jujur, kita akan selamat, meskipun menurut perhitungan kita akan rugi, tapi tidak akan rugi. Kita akan selamat dari siksa Allah dan bisa masuk surganya Allah. Dan di dalam suatu sebelah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersalah kok mau jujur, maka dia diberi hadiah oleh Allah, yaitu rumah tingkat yang ada di tepi surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih adalah demikian. Man tarakal kadiba wa huwa batilun bunyalahu qasrun fi robatil jannah. Barang siapa yang bersalah tapi dia mau meninggalkan perkataan dusta, maka dibangunkan baginya rumah tingkat yang ada di tepi surga. Waman tarakal miro'a wa huwa muhikun bunyalahu miwasatiha. Barang siapa yang meninggalkan berbantah-bantahan, padahal dia adalah orang yang benar jika berbantah-bantahan, tapi dia tidak mau berbantah-bantahan. Amalan yang seperti itu menyebabkan dia dibangunkan sebuah bangunan bertingkat yang ada di tengah surga. Waman hasanah khuluqahu, dan barang siapa yang memperbaiki budi pekertinya, bunia, dibangunkan apa rumah tingkat lah untuknya fi a'laha, di dalam surga yang tertinggi. Kalau seseorang itu budi pekertinya baik, surganya di surga yang paling tinggi. Karena saking pentingnya jujur, maka bagi anda yang sebagai pedagang juga supaya jujur dalam berdagang. Karena jika anda berdagang dalam keadaan jujur, nanti derajatnya juga tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur nanti bersama Nabi, bersama para Nabi di surga, dan bersama para orang-orang yang siddiq, dan bersama para orang-orang yang mahid. Untuk mengetahui kita sedang jujur apa kita sedang berbohong bagaimana? Kita lihat hati kita. Jika kita mengerjakan sesuatu
menyebabkan sesuatu itu hati kita menjadi tenang, berarti kita sedang berkata jujur atau berbuat jujur. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu menyebabkan hati kita gelisah, berarti ketika itu kita sedang berbohong atau berdusta atau mengerjakan suatu kejelekan. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih adalah demikian. Da ma yaribuka ilama la yaribuka. Meninggalkanlah kamu pada apa-apa yang membuat kamu bimbang kepada apa-apa yang tidak membuat kamu bimbang. Fa inna sidqa tatma'innatun, karena kejujuran itu akan membuat hati tenang. Wa inal katiba ribatun, dan sesungguhnya kebohongan itu akan membuat hati gelisah, takut kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita melakukan perbuatan dusta atau berdusta. Karena dusta itu akan menyebabkan orang itu melaksanakan kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan menunjukkan kepada pengamalnya untuk masuk ke dalam neraka. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih adalah demikian. Wa iyyakum wal kadiba. Takutlah kamu sekalian pada perkataan dusta. Fa inal kadiba yahdi ilal fujura. Fa inal kadiba yahdi ilal fujuri. Karena perkataan dusta itu akan menunjukkan kepada perbuatan maksiat. Wa inal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan maksiat itu akan menunjukkan ke jalan ke dalam neraka. Termasuk yang dilarang dalam berdusta adalah jika kita mengarang cerita-cerita, kita perdengarkan orang lain agar orang lain tertawa, padahal cerita itu adalah cerita bohong, itu juga tidak boleh. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, wailul lil ladzina yuhaddisu fayakdzibu liyat hika bihil qaum. Sungguh celaka bagi orang yang bercerita lalu kemudian dia berdusta agar orang lain bisa tertawa. Fawailul lahu wa wailul lahu. Celakalah bagi dia dan celakalah bagi dia. Termasuk jika kita mendengar berita-berita yang tersebar di masyarakat, jangan semua berita itu kita ucapkan lagi, kita siar-siarkan. Karena berita yang ada di masyarakat itu pada umumnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika kita mengucapkan semua yang kita dengar, kita termasuk pembohong. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadiban ayakula bikuli masami'a. Seseorang itu cukup dikatakan sebagai pendusta jika dia mengucapkan apa saja yang telah dia dengar. Dan lagi, kalau kita itu berbohong atau berdusta, orang yang berdusta itu bau dustanya itu sangat busuk sehingga malaikat menjauh dari orang yang berdusta. Maka dari itu jangan sampai kita berdusta atau berbohong. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, idza kadabal abdu taba'ada anhul malak. Ketika seorang hamba itu berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya milan sejauh 1 mil mitnat nima jabihi, karena bau busuk yang datang dari kedustaan itu. Adapun dalam Islam, dusta yang boleh itu ada 3 macam, yaitu suami boleh dusta kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya. Berdusta dalam peperangan juga boleh. Berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar juga boleh. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih demikian. La yahilul kadibu illa fi salasatin. Dusta itu tidak halal kecuali di dalam 3 perkara, yaitu yuhadisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Seorang suami berkata dusta kepada istrinya agar istrinya senang, itu boleh. Wal kadibu fil harbi, dan dusta di dalam peperangan itu juga boleh. Wal kadibu liyusliha bainan nas, dan berdusta agar orang yang sedang bertengkar
bisa berdamai atau rukun kembali. Jadi yang dusta yang diperbolehkan dalam Islam itu ada 3 tersebut. Saudara-saudara sekalian, insya Allah demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah, dan kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bisa berkata jujur dan bisa meninggalkan dusta. Saya akhiri, muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.